Perang USS Ronald Reagan guncang LCS, militer Amerika Serikat dinilai berlebihan. Kapal induk USS Ronald Reagan dan kelompok serangnya telah memasuki Laut Cina Selatan untuk mengadakan latihan militer. Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan kelompok penyerang tersebut melakukan operasi keamanan maritim yang meliputi operasi penerbangan dengan pesawat tetap dan sayap putar, latihan serangan maritim, dan pelatihan taktis koordinasi antara unit permukaan dan udara. Laut Cina Selatan telah menjadi area sengit yang diperebutkan sejumlah negara dan diklaim oleh Cina meski Amerika Serikat menentangnya. Amerika Serikat kerap dianggap Cina terlalu ikut campur urusan yang harusnya tak berkaitan dengannya. Dikutip dari CGTN, ada beberapa alasan mengapa Amerika Serikat mengusik konflik hingga USS Ronald Reagan diturunkan di Laut Cina Selatan. Diketahui, sekitar 5 triliun dolar Amerika Serikat dalam perdagangan tahunan telah melewati Laut Cina Selatan. Ini melibatkan setengah dari pengiriman pedagang global harian, sepertiga dari perdagangan minyak, dan 2/3 dari gas alam cair. Persimpangan angkatan laut sangat penting bagi rantai pasokan global Cina, termasuk Belt and Road, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama dan konektivitas regional dalam skala transbenua. Amerika Serikat kalah dari Cina di Asia dan sekitarnya dalam hal ekonomi dan teknologi. Banyak orang Amerika menyalahkan Presiden Donald Trump dan pemerintahnya atas kemunduran Amerika, dan mereka sangat ingin memeriksa Cina dengan harapan mengubah opini publik. Ada beberapa alasan lain mengapa ada peningkatan signifikan dalam aktivitas militer Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, termasuk upaya untuk memasukkan dirinya ke dalam perselisihan maritim yang sengit dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Berikut beberapa alasan mengapa Trump ingin memecah konsentrasi di Laut Cina Selatan. Defisit anggaran Amerika Serikat mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 3,1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun anggaran 2020. Keyakinan utama adalah bahwa administrasi Trump dan Republik bertanggung jawab. Trump ingin berkompromi dengan paket bantuan baru, tetapi Senat Republik tidak, selama tingkat pengeluaran diusulkan oleh Demokrat. Ini telah menyebabkan perdebatan yang berkembang tentang anggaran Pentagon 2021. Itu juga disalahkan atas defisit dan kaum progresif mendesak anggaran pertahanan yang diturunkan. Argumennya adalah bahwa ancaman terbesar bagi keamanan nasional Amerika Serikat adalah utangnya, bukan Cina, dan bahwa jangkauan militer yang berlebihan adalah lonceng kematian Kekaisaran Amerika Serikat. Ini telah membuat khawatir Pentagon dan ahli strategi utamanya. Meskipun fakta tidak berpihak padanya, Menteri Pertahanan Mark Esper mengklaim peningkatan pengeluaran militer Amerika Serikat dapat membantu melawan Cina dan Rusia. Retorikanya yang meningkat adalah bahwa anggaran yang lebih besar dibutuhkan untuk mengubah kawasan itu menjadi pinggiran Washington untuk persaingan kekuatan besar jangka panjang dan untuk tetap berada di depan tantangan yang kita hadapi, terutama dari Cina. Pemilihan. Trump terus membuntuti calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dalam jajak pendapat, dan penasehatnya, pembantu terdekat, dan tim kampanye tidak bisa tidur karenanya. Frustasi oleh kritik yang meluas atas tanggapannya yang buruk terhadap wabah virus corona dan kerusuhan rasial nasional.
Mereka secara pribadi mengatakan dia tertinggal. Orang lain yang dekat dengannya, termasuk beberapa sekutunya yang paling setia, juga percaya bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi presiden satu masa jabatan. Trump baru-baru ini mengatakan kepada para pendukungnya pada rapat umum kampanye di Macon, Georgia, bahwa setelah kalah dalam pemilihan umum dari Biden, mungkin saya harus meninggalkan negara itu. Saya tidak tahu. Di bawah lintasan saat ini, penasehat Trump bersikeras dia masih punya waktu untuk pulih dan memperbaiki lingkungan politik. Di balik layar, mereka mengambil langkah untuk mengubah taktik. Dan siapa bilang ini mungkin tidak termasuk mengeksploitasi kebijakan luar negeri dan militer untuk keuntungan politik domestik mereka sendiri. Dibandingkan dengan banyak negara barat lainnya, Amerika Serikat gagal menangani dampak pandemi virus corona. Meskipun memiliki uang dan peralatan, pemerintahan Trump gagal menyelamatkan banyak nyawa seperti yang lainnya. Mereka sekarang harus berurusan dengan jaring pengaman sosial yang rusak dan perang disinformasi dan berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, kekerasan polisi, protes untuk keadilan rasial, dan supremasi kulit putih. Lebih dari 30 juta angkatan kerja Amerika tidak bekerja. Mereka menyalahkan Trump dan ingin mengubah sistem itu sendiri, seperti yang terjadi selama protes baru-baru ini untuk keadilan rasial. Sebagai tambahan, pasar saham berada pada level bubble karena Fed terus mencetak uang dan ada kekhawatiran bahwa uang bisa runtuh kapan saja. Media arus utama anti-Trump menyalahkan mimpi buruk ini atas penanganannya terhadap virus. Mereka mengatakan dia secara teratur membantah adanya kebutuhan akan topeng, jarak sosial, dan penutupan. Dia juga tidak mendengar ahli medis dan tokoh seniornya sendiri yang mengawasi respon pandemi. Sebaliknya, media mengatakan dia membiarkan penyakit itu menyebar ke seluruh negeri dan gagal menutup perbatasan pada waktu yang tepat. Yang pasti, jajak pendapat negara bagian dan nasional menunjukkan bahwa pemerintahan Trump menyia-nyiakan awal sebulan lebih awal itu bisa digunakan untuk menampung virus. Amerika Serikat menghadapi krisis besar di berbagai bidang. Semuanya dinilai karena kegagalan dan kesalahan pemerintahan Trump. Keputusan untuk menerbangkan kapal perang Amerika Serikat melalui Selat Taiwan atau mengguncang wilayah Cina di Laut Cina Selatan sebenarnya tidak disukai oleh kebanyakan orang dan bisnis Amerika. Fakta membuktikan efek rally melalui gerakan provokatif ke luar negeri dan keterlibatan multidomain lainnya bersifat jangka pendek selama pemilu. Sementara berita dan perakiraan ekonomi yang buruk justru sebaliknya. Meski demikian, jika Trump berusaha membelah Laut Cina Selatan ke tepi ketidakstabilan untuk membantunya menenangkan pemilihan kembali, dia dianggap telah memilih laut yang salah.